saya urutkan saja dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga yang pertama itu yang A dicari minnya atau kata-katanya 6,08. Tengahnya rumusnya 2 dikali N plus 1 bagi 4 menghasilkan 13. Sehingga data ke-13 adalah 48. Lalu kuartil satunya rumusnya 25 tambah 1/4 sehingga hasilnya data 6,5, data ke-6 dan ke-7 yaitu 20,5. Kuartil tiganya 3 kali 25 tambah 1 bagi 4 19,5, data ke-19 dan ke-20 sehingga yaitu 63 dan 4 bagi 2 63,5. Lalu untuk range-nya besar hingga sampai data terkecil selisihnya yaitu 76. Interkuartilnya selisih antar kuartilnya yaitu 43. Variansnya dengan rumus seperti ini sehingga menghasilkan 603,9816. Lalu standard deviation-nya akar variance menghasilkan 24,57604. Lalu coefficient of variance-nya rumusnya standard deviation per mean dikali 100% menghasilkan 0,5334. Lalu nomor 2, yang pertama itu peluang perempuan memilih pekerjaan politik. Maaf, per 100 sambilan 0,0595%. Limanya itu adalah jumlah perempuannya yang politik dan totalnya 100. Lalu yang B, peluang seseorang memilih pekerjaan pendidikan. Ada perempuan dan laki-laki, maka 35 tambah 29 dibagi 200 menghasilkan 32%. Dan C, jika diketahui seorang adalah laki-laki, berapa peluang dia memilih di bidang bisnis, yaitu ada 45 dibagi 100, 45%. Lalu yang menurut saya jenis kelamin dan bidang pekerjaan adalah variabel yang independence, karena dapat mempengaruhi variabel lain, dan merupakan variabel penelitian yang mempengaruhi faktor-faktor yang diukur, atau variabel bebas. Lalu nomor 3, diketahui PT Komuter Lain 5% menghabiskan waktu lebih besar sama dengan 1 jam perjalanan kantor ke rumah. Maka jawab yang A, jika dipilih 10 komuter lain untuk disurvei, berapa peluang 3 orang di antara menghabiskan waktu lebih dari sejam. Dengan rumus seperti ini, P-nya X-nya itu 3, lalu C-nya masuk 10. Ini 10-nya itu adalah N-nya, dan 3 itu adalah X-nya. Maka rumusnya seperti ini, sehingga menghasilkan 0,1,5. Peluang 2 dari 10 komuter lain yang menghabiskan kurang dari sejam. Sini X-nya 8. Kenapa 8? Karena yang ditanya pada soal adalah peluang 2 dari 10 komuter lain yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam. Maka X itu 8. Sehingga masukkan ke rumus dan menghasilkan 1,587 kali 10 pangkat 9. Yang C, jika kamu eh, untuk kata-kata, maka rumus X bar sama dengan N kali P. 2000 dikali 5% sama dengan 100 karyawan. Lalu variansnya N dikali P dikali 1 min P menghasilkan 95 karyawan. Nomor 4, 32,62 dan sigmanya 2,32. Maka ditanya itu A itu peluang pendapatan antara 30 dan 35. Sini saya bedakan dulu X1 dan X2. X1 yang 30, X2 yang 35, dan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Pertama, set yang pertama itu menggunakan 30 yaitu min 1,1294. Lalu Z yang kedua 35 itu masukkan 1,0259. Sehingga jawabannya itu adalah min 1,12 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 1,02. Atau bisa diubah kepada Z skornya. Kalau 30 itu 0,1314. Kalau 35 itu 0,8461 sehingga menghasilkan data seperti 0,1314 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0,8461. Berpendapatan 10%, maka dikurangkan 1% dikurang 10% namanya 90%.
pada tabel Z-score 0,9%, 0,9 itu adalah 0,85159. Lalu masukkan ke rumus X sama dengan mu ditambah Z ditambah sigma. Kita masukkan saja kayak 32,62 ditambah 0,8159 dan kali 2,32 menghasilkan 34,513 juta. Yang yaitu 95% confidence interval rata-rata populasi. Itu saya menggunakan rumus X bar dikurang Z alpha per 2 sigma per akar N lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada X bar ditambah Z alpha per 2 sigma per dibagi N. Kalau masukkan saja ini kan eh, maka Z-nya itu adalah 1,96 kalau 95% itu. Kita masukkan saja N-nya, sigma kan N yang di nomor G dan X bar di nomor G. Sehingga menghasilkan dengan 390% confidence untuk mendapatkan rata-rata populasi 13,5 dan 15,3. Lalu yang D-nya itu ini kan alfanya 0,05 menggunakan alfa 0,05 lalu masuk ke hipotesisnya H0 sama dengan mu 1 lebih besar daripada mu 2 dan H1 mu 1 lebih kecil daripada mu 2. Lalu menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurang mu per sigma dia dibagi akar N. Kenapa menggunakan ini? Karena yang diketahui sigmanya langsung 3,492. Lalu degree of freedom-nya rumusnya N-1 sesuai syarat berdasarkan hipotesisnya. 25 min 1 24. Dengan GF-nya 24 untuk alfa koefisiennya 0,05 pada tabel T adalah 1,711. Maka nilai T lebih rendah dari GF-nya. Jadi saya menerima hipotesis 1 yaitu mu 1 lebih kecil daripada mu 2. Lalu untuk di nomor 5 N1 itu 40, X1 75, S1 8,4, N2 50, S2 7,2, 72,4, S2 7,6. Kenapa menggunakan S? Karena di sini diketahui standar deviasi dari masing-masing rata-ratanya. Lalu saya menggunakan hipotesis H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2, yaitu kelas A sama dengan kelas B. Lalu H1, mu 1 sama dengan, tidak sama dengan mu 2, kelas A tidak sama dengan kelas B. Lalu untuk tes statistiknya, saya menggunakan rumus SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 min 2. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena sigma yang diketahui, yang diketahui hanya standar deviasi antara variabel saja. Lalu masukkan ke angkanya menghasilkan SP-nya 7,965. Lalu setelah mengetahui SP, dapat menghitung T. T-nya itu rumusnya X X bar 1 dikurang X bar 2 min GO. SP akar 1 per N1 tambah 1 per 2. Masukkan saja 75 dikurang 72,4 0. Di sini GO-nya 0 karena seperti prosesnya eh, bisa bilang juga Mi 1, Mi 2 sama dengan 0. Lalu masukkan angkanya, T-nya mendapatkan 1,5388. Lalu C-nya itu dengan koefisien 0,005, maka dapat critical value-nya dengan rumus alfa per 2, N1 tambah N2 min 2. Kenapa rumus ini sesuai syarat berdasarkan hipotesisnya. Kalau dengan sama dengan atau tidak sama dengan menggunakan rumus yang 8 dengan koefisien 0,05 adalah 1,987 berdasarkan T tabel. Maka kesimpulannya nilai T sama dengan 1,539 dengan nilai kritis T 1,987, maka nilai T lebih kecil daripada nilai kritis T. Jadi saya menerima hipotesis 0, yaitu rata-rata nilai akhir kelas A sama dengan rata-rata nilai akhir kelas B.